Perkenalkan, nama saya Julius Lumban Tobing, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya siap melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMPK BPK Penabun Metro pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Stand up, please. Before we start our lesson today, let's greet the teacher. Good morning, Pastor. Oke, good morning semua. Silakan duduk. Ya, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Minta tolong Aferi untuk memimpin kita di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau belajar fisika. Tuhan, berkati supaya pembelajaran ini bisa jalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Aferi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Seren. Karena apa? Sakit ya? Sakit. Ya, kita doakan semoga pertemuan selanjutnya Seren bisa bergabung dengan kita lagi. Oke, dilihat bawahnya, samping kanan kirinya. Yuk, dilihat. Kalau ada sampah, silahkan diambil, ya. Dan disiapkan bukunya, ya. Di bukunya disiapkan. Sudah siap untuk belajar fisika hari ini? Ya. Oke, jika sudah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ada peraturan bahwa peraturannya kalian diizinkan menggunakan HP ya. Bapak tadi minta kalian membawa HP, kalian boleh membawa HP, tapi hanya untuk membuka pelajaran fisika saja. Di luar itu tidak diizinkan. Paham? Ya, untuk peraturan yang lain ya sama saja dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau kalian mau izin ke kamar mandi silakan angkat tangan ya. Kalau kalian misalnya ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Paham? Siap? Oke, jika siap. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Saya Pak. Ya, silakan, Steven. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel. Tadi Steven bilang ada rangkaian seri dan rangkaian paralel pada pembelajaran kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Rangkaian seri itu apa? Ya, silakan angkat tangan yang masih ingat. Saya Pak. Ya, silakan Valencia. Kalau rangkaian seri, kalau salah satu lampunya mati, semuanya mati. Kalau rangkaian paralel, satu mati, semuanya belum tentu mati. Oke. Ya, tadi Valencia berkata bahwa ciri-ciri yang pertama, ya. Ada yang mau nambahkan ciri-ciri yang kedua? Ya. Silakan Luke. Kalau rangkaian seri sudah berjabang, sedangkan rangkaian paralel berjabang. Oke, terima kasih Luke. Kalau rangkaian seri, cirinya yang pertama itu rangkaiannya tidak bercabang ya. Kalau rangkaian paralel dia ada cabangnya. Itu secara sederhananya. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang aplikasi dari rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, namun sebelumnya kita akan ada games dulu ya. Silakan kalian ikuti games ini dengan baik. Kita akan ada sedikit game ya. Silakan kalian lihat di layar ya. Silakan kalian baca ya. Tugas kamu hanya menyebutkan warnanya saja. Contohnya seperti apa? Ini 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 bisa ya? Hanya menyebutkan warnanya saja. Apa? Kuning. Bisa? Oke, apa ini?
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Secara keseluruhan kalian sudah fokus. Oke, kita lanjutkan belajar kita. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Oke, tahu itu gambar apa? Lampu warna-warni. Kalian pernah melihat itu tadi lampu warna-warni? Coba siapa yang pernah melihatnya? Oke, coba Fani, silakan Fan. Di mana Fan? Saya pernah lihatnya di alun-alun, di taman kota, di pohon Natal. Oke, Fani sampaikan pernah melihatnya di alun-alun ya. Di taman kota, kemudian di pohon Natal, apalagi sebentar lagi mau Natal. Ada yang pernah lihat lagi di mana? Oh, Agripa, silakan Agripa. Konser idol K-pop. Oke, K-pop itu apa? Oh, Korea. Ya, biasanya juga dihiasi dengan lampu-lampu seperti itu ya kalau ada konser musik. Oke, secara umum sudah pernah melihatnya. Nah, itu adalah aplikasi dari rangkaian listrik. Kita mau belajar tentang aplikasi dari rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan diskusi, ya, kalian dapat menganalisis rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat merumuskan masalah bagaimana cara memperbaiki rangkaian listrik di lampu LED yang rusak. Ketiga, kalian dapat menyimpulkan solusi terkait bagaimana cara memperbaikinya. Dan melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menyajikan hasil percobaan ya, perbaikan lampu LED dengan baik. Nah, manfaatnya yang pertama ya tentunya kalian bisa mengetahui bagian mana yang rusak dan memperbaikinya di dalam lampu LED yang rusak tersebut. Oke, teknik penilaiannya ada 3 yang akan Bapak nilai. Ya, yang pertama adalah penilaian sikap. Itu akan menilai toleransi, ya, bekerja sama, kejujuran, berpikir kritis, dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Jadi nanti kalian akan dinilai tentang bagaimana tesnya ya. Dan yang ketiga adalah penilaian kinerja, yaitu bagaimana kalian dalam percobaan, kemudian dalam diskusi, kemudian nanti di presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Pentingnya pembelajaran kita kali ini bahwa kalian nantinya diharapkan bisa memperbaiki ya kerusakan lampu yang ada di rumah ya. Jadi silakan ikuti pembelajaran ini dengan baik. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah nanti akan Bapak kasih sebuah video dan gambar sebuah masalah. Nanti kalian akan menentukan solusi dari masalah tersebut dengan cara berdiskusi dan melakukan percobaan. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya dan mengambil kesimpulan secara berkelompok. Oke, silakan kalian masuk ke grup kelas kalian. Silakan lihat, Bapak sudah mengirimkan tes awal. Silakan dikerjakan yang tes bagian awal. Silakan tuliskan nama lengkap kalianmu ya. Yang awal dulu, Oke.
Oke, sudah disubmit semua ya? Oke, Bapak cek dulu. Belum soalnya. Oke, yuk silakan disubmit yang belum. Ya. Oke, sudah terkumpul. Oke. Ya, Bapak cek ya. Sudah semua kan? Oke, Bapak cek. Ya. Sudah bagus ya. Rata-rata sudah ada yang masih di bawah KKM ya. Silakan nanti di pembelajaran ini kalian perhatikan ya. Terutama yang banyak salah itu nomor 1 sama nomor 3 ya. Silakan nanti dalam pembelajaran kalian perhatikan, nanti di tes akhir kalian harus fokus untuk mengerjakannya. Oke? Oke. Coba kalian perhatikan gambar ini. Oke, gambar apa ini? Lampu rusak. Ini lampu juga ya. Lampu bekas tertumpuk ya. Nah, kira-kira menurut kamu lampu tersebut masih berfungsi dengan baik tidak? Tidak. Makanya dia ditumpuk gitu ya. Ditumpuk dan sangat banyak. Nah, dari 2 gambar tersebut kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benakmu? Oke, silakan Korin. Itu lampunya masih bisa diperbaiki nggak, Pak? Itu dari Korin ya, kira-kira lampunya masih diperbaiki atau tidak? Ada yang lain yang memiliki pertanyaan lagi? Dari 2. Oke, silakan Tania. Lampunya bisa didaur ulang nggak, Pak? Oke. Ya, dari Tania, pertanyaan yang muncul, kira-kira lampunya bisa didaur ulang lagi atau tidak? Oke, ada lagi? Cukup? Kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan ya. Pertanyaannya Tania dan Korin. Pertanyaannya Tania, kira-kira bisa didaur ulang lagi tidak lampu tersebut? Karena apa? Kalau misalnya menjadi sampah, dia akan membutuhkan waktu yang lama supaya terurai kembali ya. Kira-kira kalau pertanyaannya Tania seperti ini, bisa tidak didaur ulang? Bisa. Dijadikan apa, Fani? Bisa dijadikan hiasan, tanaman, atau dan lain-lain. Fani bilang bisa dijadikan hiasan ya. Kalian bisa hias ya, kemudian jadi gantungan ataupun sebaliknya ya. Ada beberapa kafe menggunakan hiasan dengan lampu-lampu seperti itu kan. Nah, itu bisa didaur ulang untuk dijadikan hiasan. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaannya Korin, kira-kira bagaimana memperbaikinya? Kira-kira solusinya bagaimana? Diapakan? Dicek. Ya, dibongkar, dicek, kemudian diperbaiki, diidentifikasi mana yang rusak, kemudian diperbaiki. Nah, kira-kira yang mau kita lakukan yang mana? Kalau misalnya yang kedua, kita mau memperbaikinya ya. Kalau misalnya menghiasnya, kalian bisa lakukan itu di pelajaran seni budaya ya. Nanti dengan Mr. Abram kalian bisa berkreasi dengan lampu bekas. Oke, paham? Jadi kita pada saat ini akan mencoba bagaimana cara memperbaikinya dengan cara apa? Mengidentifikasi kerusakannya, dan itu kalian lakukan secara berkelompok ya. Bapak kemarin sudah membagikan kelompoknya dan kalian sudah berkelompok. Kalian sudah membawa lampu yang rusak ya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak berikan, dan nanti akan dipresentasikan setiap kelompoknya ya. Hati-hati menggunakan karter dan listrik serta solder ya, karena itu sangat berbahaya. Oke, silakan kalian bekerja secara berkelompok. Silakan
Ya. Coba dibalik. Ini Tania pegang Coba, Oh, kita tadi salah negatif sama positif. Jangan semua. Oh, enggak. Sudah dikerjakan semua ya, sudah selesai semua. Kalian juga sudah mengerjakan tugas di LKPD. Ya, silakan kita akan mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, di depan sini. Yuk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok analisis
LED SMD 2835. Ya, sebelum itu anggota kami ada Caca, Kinan, Iglis, Glenn, David. Oke, silakan. Ukuran 28 kali 35 mm, beda potensial 6 volt, nilai arus 0,2 ampere, flux 14 sampai 25 lumen. Rumusan masalah untuk memperbaiki dan mencari tahu lampu LED yang salah rusak agar dapat dipakai kembali. Solusi: dengan mengecek satu persatu lampu yang sudah tidak menyala atau mati, lalu menggantinya dengan lampu yang baru agar lampu tersebut dapat digunakan kembali. Lalu analisis kita pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana cara menguji lampu yang masih bagus atau sudah putus. Jawabannya dengan cara menggunakan alat uji yaitu baterai, kemudian disambungkan pada lampu tersebut. Jika menyala artinya masih bagus, kalau tidak menyala artinya sudah rusak atau sudah putus. Yang kedua, pertanyaannya yaitu rangkaian apa yang berlaku pada lampu LED, yaitu rangkaian seri yang dipakai pada lampu LED. Nomor 3, apakah Anda menemukan lampu LED yang kalian uji masih berfungsi dengan baik, namun lampu tetap mati? Iya, kami menemukan beberapa. Yang keempat, tentukan nilai hambatan total pada rangkaian LED jika terdapat 6 LED dengan masing-masing memiliki hambatan 100 ohm. R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6. R seri sama dengan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, R totalnya 600 ohm. Yang kelima, tujuan kesimpulan yang Anda dapatkan, tujuannya adalah untuk mengedukasi dan memberitahu bagaimana caranya mengecek lampu masih bagus atau sudah putus dan juga memperbaiki lampu LED yang sudah rusak. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Ya, silakan. Oke, akan bertanya ke kelompok 4. Silakan, Dek. Rangkaian apa yang ada pada lampu LED? Rangkaian yang ada pada lampu LED adalah rangkaian seri. Rangkaian seri. Oke. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya dengan kelompok 4? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Gabriel. Flux itu adalah banyaknya cahaya yang dipancarkan ke segala arah oleh sumber cahaya persatuan waktu. Satuannya lumen. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, jika cukup beri tepuk tangan untuk kelompok. Tadi sudah lakukan presentasi setiap kelompok. Siapa yang dapat menyimpulkan percobaan kita kali ini? Ya, silakan Valencia. Kita dapat mengetahui bahwa di lampu LED itu terdapat rangkaian seri. Oke, terima kasih Valencia. Ya, Valencia berkata bahwa di dalam rangkaian LED itu ada rangkaian apa yang digunakan? Seri. Rangkaian seri. Ada yang menyimpulkan lagi selain Valencia? Oke, silakan Grace. Kesimpulan dari praktek hari ini, kita dapat memperbaiki lampu yang rusak dengan cara mengecek dan memperbaiki komponennya. Oke, terima kasih Grace. Kesimpulannya, kita dapat memperbaiki lampu LED dengan cara mengeceknya ya, mengecek bagian-bagian dari lampu LED yang rusak. Rangkaian yang digunakan adalah rangkaian seri. Ya, kalian bisa mencari besar hambatan totalnya ya
dengan cara menggunakan persamaan rangkaian seri ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, lampu LED itu pakai arus listrik ya, PLN. Kok kita bisa mengeceknya menggunakan baterai? Sedangkan PLN itu adalah AC ya, arus bolak-balik, sedangkan baterai itu adalah DC, arus arah. Ya benar, di dalam lampu LED itu ada nanti rangkaian penyarahan. Ya, di dalam rangkaian LED ada rangkaian penyarah. Jadi arus yang bolak-balik pada rangkaian PLN itu nanti akan dirubah menjadi arus DC ya, sehingga dapat digunakan di lampu LED. Dan lampu LED ini sangat efisien digunakan ya. Karena apa? Karena sebagian besar energi yang digunakan itu digunakan untuk mengubah energi cahaya. Ya. Di lampu LED menggunakan efisiensinya sangat besar sehingga energi yang digunakan dapat dirubah menjadi energi cahaya dengan baik. Sehingga sangat disarankan kita menggunakan lampu LED untuk menghemat energi. Paham ya? Ya. Bapak sudah mengirimkan link evaluasi yang tahap akhir ya. Silahkan kalian kerjakan link yang bagian akhir. Sudah semua? Sudah di-submit semua? Sudah, Pak. Oke, silakan di-submit. Ya, bagian bawah silakan di-submit. Ya. Nanti akan Bapak cek ya. Nanti akan Bapak share untuk hasilnya. Untuk yang masih di bawah KKM, jika ada nanti silahkan kalian belajar lagi. Ya, kita akan belajar tentang rangkaian ini lagi di remedial nanti. Oke, tugasmu tindak lanjutnya, kalian sudah bisa memahami bagaimana cara memperbaikinya. Jadi tugasmu membuat video. Videonya itu adalah bagaimana kamu mengecek lampu LED yang ada di rumahmu. Ya, silahkan dibuat video dan silahkan nanti hasil video bagaimana kamu ngecek lampu LED di rumah diunggah di sosial mediamu dan tag Bapak ya. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan dari tugas tindak lanjutnya? Tidak, cukup. Oke. Refleksinya, coba perhatikan. Dari pembelajaran kita hari ini, makna apa yang kamu bisa dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, apa yang kamu dapatkan? Kemudian bagaimana perasaanmu? Kemudian ketiga, bagaimana pendapatmu untuk pembelajaran kita selanjutnya? Ya, yang pertama, makna apa yang bisa kalian temukan dalam pembelajaran ini? Jadi makna di pembelajaran kali ini kita tahu kayak mana sih cara memperbaiki lampu gitu, Pak.
Oke, terima kasih Korin. Korin bisa memperbaiki lampu LED. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada yang lain? Cukup? Oke. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran ini? Yakin? Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat untuk pembelajaran kita selanjutnya? Silakan Steven. Praktek lagi sama gamenya ditambahkan, Pak. Oke, terima kasih Steven. Oke. Ya, praktek lagi dan gamenya ditambahkan lagi. Nanti kita lihat materi-materi yang bisa kita praktekkan ya. Oke. Materi selanjutnya yang perlu kalian pelajari adalah tentang energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentang energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian cari informasinya ya, bisa dari bukumu, bisa dari buku paket ataupun di internet ya, tentang bagaimana energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham? Paham. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dalam pembelajaran kita? Cukup ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, sebelum kita menutup dalam pembelajaran, minta tolong Averi untuk menutup kita di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Tuhan, berkati kami yang akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika cukup, minta tolong Victor untuk memimpin. Before we finish our lesson today, let's pray to the teacher. Oke, you are welcome. Silakan dinaikkan. Ya, silakan ke atas dan istirahat ya.